Wangi banget. Ini adalah rempah-rempah teman-teman. Ini adalah cengkeh dan ini adalah lada. Tahukah kalian ternyata rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk datang ke negeri kita. Salah satunya adalah negara ini ya. Nah, lalu apa ya kaitannya rempah-rempah dengan negara yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, simak videonya. Halo teman-teman, masih bersama Kak Indah ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Nah teman-teman, tadi di awal video kakak menunjukkan ada benda yang kita sebut dengan rempah-rempah ya. Kemudian juga ada bendera Portugis. Nah, apa ya hubungan antara kedua benda yang tadi kakak tunjukkan kepada kalian? Nah, hubungannya adalah bahwa lada merupakan salah satu komoditas utama yang menjadi incaran dan tujuan dari bangsa Portugis untuk datang ke wilayah Nusantara. Bahkan seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya, bahwa banyak sekali ekspedisi yang telah dilakukan oleh Portugis dalam rangka menemukan tanah yang kaya akan rempah-rempah. Luar biasa ya. Lalu siapa ya tokoh Portugis pertama yang berhasil tiba di Nusantara? Portugis masuk ke Nusantara atau sebutan negeri kita saat itu di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Dia adalah arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia, serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa selama berabad-abad di Nusantara. Dalam periode pertama antara 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis dengan wilayah strategisnya yaitu Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku sebagai rute maritim dan perdagangan rempah-rempah. Lalu wilayah manakah yang menjadi target pertama ekspansi Afonso de Albuquerque? Sasaran pertama dari ekspedisi Afonso de Albuquerque adalah wilayah Malaka. Nah, ia tiba di tempat tersebut pada awal Juli 1511. Dan pada Agustus 1511, maka Malaka berhasil ditaklukkan dengan melakukan penyerangan terhadap wilayah tersebut. Sejak saat itu, kemudian Portugis mulai menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Dan setelah menguasai Malaka pada tahun 1512, maka Portugis terlibat komunikasi dengan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran, yang merupakan kerajaan bercorak agama Hindu, teman-teman. Dan saat itu, kemudian Portugis menandatangani perjanjian dagang dengan kerajaan Pajajaran, terutama dalam hal perdagangan lada ya. Dan perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tahun 1522 dalam sebuah bentuk dokumen kontrak yang dituliskan pada sebuah prasasti perjanjian antara Sunda dan Portugis, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Padrau Sunda Kelapa. Lalu bagaimana ya dampak yang ditimbulkan setelah terjalinnya persekutuan antara Portugis dan Pajajaran? Persekutuan Portugis dan Pajajaran kemudian mencemaskan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa, terutama Kesultanan Demak. Demak khawatir bahwa Portugis akan menguasai wilayah Jawa, maka kemudian Demak melakukan penyerangan terhadap wilayah kerajaan Pajajaran pada tahun 1526 dan 1527. Dan karena terdesak serta mendapat perlawanan sengit dari Kesultanan Demak, maka kemudian Portugis lebih banyak beroperasi di kepulauan rempah-rempah, yaitu wilayah Maluku daripada di daerah wilayah Jawa. Dan sampai akhirnya kemudian Portugis tersingkir ke Pulau Timor, Solor, dan Flores pada tahun 1599. Lalu hal apa saja ya yang dilakukan oleh Portugis selama berada di Maluku? Pada tahun 1512, kemudian Portugis melakukan ekspedisi ke wilayah Maluku.
Ekspedisi ini dipimpin oleh utusan Alfonso de Albuquerque yang bernama Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Di wilayah Ambon, kemudian Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Picaoli, negeri Hitu Lama, serta Mamala. Mereka juga merintis poros perdagangan antara Ternate, Malacca, Goa, dan Lisbon. Di Ternate, Portugis menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kesultanan Ternate yang merupakan kesultanan yang bercorak agama Islam. Portugis menjalin hubungan dagang dengan kesultanan tersebut, terutama dalam hal perdagangan rempah-rempah berupa cengkeh dan lada. Bahkan Kesultanan mengizinkan Portugis untuk mendirikan benteng yang diberi nama dengan Benteng Sao Paulo atau yang kita kenal dengan Benteng Gama Lama. Selanjutnya, bagaimana ya tanggapan Kesultanan Ternate setelah Portugis menawarkan persekutuan dagang? Pada waktu itu, Ternate berkepentingan untuk menerima Portugis dalam rangka mengimbangi persaingan dengan Kesultanan Tidore. Sejarah mencatat teman-teman, sejak kemunculannya pada pertengahan abad ke-13, maka Kesultanan Ternate dan Tidore sudah berebut hegemoni kekuasaan. Ternate sendiri kemudian meluaskan pengaruhnya ke beberapa wilayah seperti Halmahera Utara, kemudian Kepulauan Lhasa, Ambon, Suru, Sula, dan Seram. Sementara Tidore melakukan ekspansi ke Halmahera Tengah, Seram Timur, serta kawasan Raja Ampat di Papua. Persaingan ini kemudian membuat mereka memilih mitra koalisi asing yang berbeda. Ternate merangkul Portugis pada tahun 1512, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol 10 tahun kemudian. Sepanjang sejarah hanya 2 kali kerajaan ini bersatu, teman-teman. Pertama, ketika penguasa Portugis menurunkan Sultan Tabarigi dari Ternate dari singgasananya pada tahun 1533. Kemudian kedua, saat Sultan Hairun dibunuh oleh orang-orang Portugis pada tahun 1570. Dan kemudian monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara berakhir sejak dikalahkan oleh Sultan Baabullah dari Ternate pada tahun 1575. Kemudian Portugis disingkirkan oleh Belanda dari Ambon pada tahun 1599. Lalu kemudian Portugis menduduki wilayah Timor, Solor, dan Flores. Nah, teman-teman, ternyata pelaut pertama Portugis yang tiba di Nusantara atau Indonesia saat itu adalah Alfonso de Albuquerque. Tujuannya adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara. Dan setelah bangsa Portugis, lalu bangsa apa lagi ya yang menanamkan pengaruhnya di Nusantara?